Berhasil. Prediksinya Pak, prediksinya Masa prediksi ya susah. Harapan terkait serangan Israel ke Gaza, Pak. Insya Allah. Ya, pertandingan antara Australia dan Timnas Indonesia saat ini masih tengah berlangsung, dan untuk membahas lebih lanjut mengenai asa Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026, kita sudah bergabung bersama pengamat sepak bola Wesley Hutagalung. Selamat sore Bung Wesley. Selamat sore, Mas. Baik, Bung Wesley, kalau Anda kan sambil menyimak nih nonton, dan informasinya kita saat ini di babak pertama ya, kurang beberapa menit saja, sudah tertinggal 0-3. Saya ingin singkat saja melihat pandangan Anda, ada rasa yang beda tidak dalam kepelatihan Kluivert dibandingkan Sintayong yang kemarin? Permainan timnas kita maksud saya. Ini ya, pemilihan kata-kata rasa yang berbeda ini bedanya pakai beda sekali atau beda banget gitu. Karena sejak awal kita disuguhkan gaya bermain yang menyerang, tapi kalau menurut saya kita dalam status tim away berani sekali mengambil posisi menyerang sejak awal. 10 menit awal kita keluar menekan dan membuat Australia keteteran, tapi struktur pertahanan kita itu nggak sekuat kalau kita bermain menyerang seperti yang ditampilkan pada pertandingan kali ini. Saya mencatat ada beberapa kali dan nama Nathan itu menjadi sorotan saya, terlepas dari gol yang penalti, tapi ketika gol ketiga Irvin, dia tidak mundur ikut membantu pertahanan dan lupa melihat pemain-pemain lawan yang ikut menyerang karena komposisi mereka sangat agresif. Jadi ini yang berbeda sekali di era sebelumnya, bahwa di era sebelumnya kita compact defense dulu, kemudian memainkan counter attack, dan kita punya banyak pemain sayap. Kalau sekarang kan kita nggak punya pemain sayap yang cepat seperti yang sebelum-sebelumnya ditampilkan. Oke, pos paling penting untuk mungkin ya tidak, kita belum terlalu jauh untuk bisa mengevaluasi atau mengoreksi, tapi paling tidak selama pertandingan berjalan di babak pertama ini, pos paling penting yang perlu diperkuat menurut Anda adalah pertahanan atau justru sayap ini tadi? Bagi saya gelandang di sisi tengah yang kendor sekali dalam menjaga ritme permainan. Harusnya transisi menyerang dan bertahan itu dikontrol oleh para gelandang yang pada kali ini dimainkan oleh Tom Haye, Nathan sebagai gelandang bertahan, tapi Jayces bahkan lebih sering menjadi gelandang bertahan untuk menjadi pembuka serangan maupun pertahanan. Jadi ketika Jayces maju terlalu meninggalkan posisinya, Hilsger, Cavendish, dan Verdonk itu terlihat memberikan ruang sangat banyak kepada para pemain Australia, dan terciptalah gol kedua dan ketiga tadi. Kita menggunakan formasi berapa ini sebenarnya kalau dari pandangan Anda, Bung Wesley? Kalau saya lihat, ya awalnya kita mencoba main 4-3-1-2. Ketika lawan menguasai bola, saya mencatat formasi pertahanan kita malah jadi 4-1-2-3. It's Jayces yang lebih ke depan, dan 3 pemain kita, Marcelino, Ole, dan Rafael itu berani sekali membangun barisan pertahanan itu sepertiga ke depan, dan itu menjadi resiko. Kenapa? Barisan garis pertahanan kita itu memang jauh lebih ke depan, dan kita itu mencoba memang mendekat Australia sejak awal mereka menguasai bola, sejak awal mereka build up. Tapi ketika ruang di belakang itu kosong, Australia bisa maksimalkan itu karena barisan tengah kita, barisan pertahanan di lini tengah itu posisinya jauh sekali dan tidak mengikut membantu posisi Hilgers dan teman-teman kita yang bermain tadinya di 4 dan kemudian menjadi 3 ketika Jayces ikut membantu membangun pertahanan di tengah, karena menurut saya posisi Nathan, Dan James, dan Tom Haye itu lebih sangat agresif ya, sehingga ruang di belakang terlalu terbuka. Oke, nah kalau tadi Anda sempat soroti gelandang ya, pos yang mungkin perlu koreksi sepanjang pertandingan ini, apakah memang kemudian ball position kita juga rendah ini, berarti dalam pertandingan sepanjang babak pertama ini? Penguasaan ball position kita tinggi ya. Penguasaan kita tinggi, hampir 60-an, di atas 60%, tapi efektivitas serangan kita yang harus lebih bagus lagi, karena Australia benar-benar menunggu melihat membaca ruang gerak di barisan pertahanan kita, dan mereka ngambil counter attack dari situ. Harusnya
itu tim away biasanya ya main counter attack, menunggu membangun pertahanan, pelan-pelan memancing lawan maju dan kemudian counter attack. Dan dulu kita punya pemain sayap yang cepat untuk melakukan counter attack. Nah sekarang gaya bermain yang berbeda, penguasaan bola hampir 60% saya pikir di babak pertama, tapi jumlah serangan, kualitas serangan masih belum bisa memadai, dan itu diambil alih oleh Australia yang sangat efektif dalam bangun serangan. Oke, tadi Anda sempat singgung juga Jay Itzes yang lebih maju, kalau kita kenal selama ini sebagai palang pintu, dia kemudian mungkin agak sedikit maju di gelandang bertahan ya, defensive midfielder. Apa mungkin Anda bisa mencermati satu persatu pemain kita yang sekarang sedang bermain di babak pertama ini dan tertinggal 0-3 ini, ada kesan mungkin dari masing-masing pemain ini sedang tidak nyaman dalam posisi bermainnya hari ini? Saya tidak melihat seperti itu ya. Di 10 menit mereka sangat nyaman bermain menekan dan Australia belum menemukan ritmenya. Nah, ketika kita mulai keteteran setelah kita gagal penalti, itu kita mulai berbalik arahnya. Daerah pertahanan kita tadi saya katakan terlalu luas, terlalu besar. Jadi saya catat berapa kali tadi pertahanan kita mendapat serangan, sisi kiri juga mendapat serangan, bahwa Jay kadang-kadang bermain sampai kotak penalti, terlihat seperti semua orang memang bisa bergerak. Itu total football ya. Semua orang bisa bergerak, semua orang bisa mengalirkan bola dan berada di posisi ofensif maupun defensif. Semua orang bisa bermain begitu. Tapi kalau itu rutin dimainkan dalam beberapa pertandingan, ada uji coba, ada pertandingan pemanasan dilakukan dengan gaya berbeda dari pertandingan sebelumnya, mungkin akan lebih sedikit berarti ya Mas. Tapi tim ini kan hanya punya waktu 2 hari bersama-sama full tim. Hari Selasa mereka latihan pertama full tim, hari Rabu mereka latihan 1 jam di official training full tim, dan hari Kamis mereka tanding. Jadi untuk membuat gaya baru dengan waktu yang minim memang membutuhkan sekali kemampuan para pemain secara fisik dan gaya bermain mengikuti game plan yang diinginkan oleh Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala. Oke, nah kalau misalnya kemudian game plan tadi yang seperti Anda sebutkan, ini gaya bermain baru, game plan dari Patrick Kluivert ini mungkin sekarang belum bisa terlalu terimplementasi karena baru berapa kali latihan full tim ya, begitu seperti Anda kata tadi. Artinya ini potensial kalau misalnya full tim ini mereka sering bareng latihan dan waktunya sudah lumayan panjang dengan rencana permainan yang dipunya oleh Kluivert, ini akan menjadi sangat luar biasa atau bagaimana menurut Anda? Baik, Bung Wesley. Sayang sekali kita terputus ya sambungan dengan Bung Wesley, pengamat sepak bola. Baik, ya, Bung Wesley. Bisa ini ya menerima dan mendengar suara saya lagi dengan jelas ya? Sempat drop ya sinyal ya, Bung Wesley? Ya. Oke, Bung Wesley, tadi Anda menyatakan game plan ini mungkin belum terlalu bisa terimplementasi dengan baik karena baru berapa kali mereka latihan secara full tim ya. Nah, artinya ke depan ini sangat potensial ya. Kalau misalnya latihan full timnya sudah sering terjadi dan gaya bermain baru dari Kluivert ini diterapkan kepada mereka. Harusnya seperti itu. Tapi apakah tim kita punya waktu? Tanggal 20 kita tanding, mungkin 21 balik ke Jakarta, betul, ya. 25 kita sudah tanding. Berarti kan waktu benar-benar singkat. Tidak akan ada uji coba pertandingan melawan tim luar untuk mencoba variasi permainan yang dibutuhkan dengan gaya baru tadi. Jadi kembali bagi saya ini sebuah perjudian besar dimainkan oleh Kluivert, mengubah gaya bermain yang betul-betul ofensif dengan waktu persiapan yang mepet, tanpa ada pertandingan uji coba, tanpa ada waktu untuk membiasakan para pemain dengan gaya baru ini. Rasa-rasanya melawan Bahrain pun kita akan main seperti ini nantinya, karena kita butuh kemenangan tanggal 25 nanti. Jadi nanti babak kedua kita lihat ya, apakah keputusan tetap memakai Nathan sebagai jangkar atau mengganti menjadi Joe Pelupessy, itu akan menentukan hasil akhir nantinya. Baik, ini saya sambil tidak melihat tentu saja ya, karena harus siaran dari ruang studio tentu saja. Artinya ini kalau misalnya sudah turun minum ya, Bung Wesley, kalau Anda melihat
tidak ada perubahan baru atau kurang lebih tidak signifikan perubahan strateginya, ini masih ada asa tidak kita paling tidak minimal seri lah untuk mengejar satu poin begitu. Itu harapan kita, Mas, harapan. Tapi kalau prediksi melihat kualitas serangan kita, intensitasnya masih harus ditingkatkan dengan perubahan pergantian pemain, perubahan gaya bermain. Ada dua kebiasaan para pelatih sepak bola ketika dalam kondisi membutuhkan gini, pergantian dua pemain biasanya dilakukan di awal babak kedua. Nanti menit 60-an, 65 itu pasti ada perubahan lagi, pergantian lagi ketika planningnya tidak berjalan dengan baik sesuai yang diinginkan perubahan di babak kedua. Nah, pergantian pemain ini yang akan kita lihat ya. Kita berharap saja oleh Rafael Struijk, Marcelino mengeluarkan aksi-aksi individunya paling tidak, karena ketika mereka bermain secara tim mentok ini tembok ke Australia, harus sedikit ada keluar aksi-aksi individu dari para pemain ini untuk membongkar pertahanan, dan juga dari lini kedua itu jangan lagi terlalu jauh ya. Kita tidak melihat tadi Tom Haye mukanya kayaknya apa ya, kesal kecewanya terlalu sering dibandingkan dia seperti bersemangat melayani Rafael Struijk maupun Marcelino. Tapi saya tunggu tadi, saya lihat jangkar kita perlu ada perubahan, entah itu Joe Pelopessi atau siapapun nanti dipersiapkan oleh Patrick Kluivert. Oke, baik. Sambil kita berharap tentu saja ya, mudah-mudahan ini kita bisa mengimbangi minimal tadi 1 poin, tapi tentu saja ini menjadi koreksi karena di Bahrain kita membutuhkan kemenangan. Terima kasih atas waktunya Bung Wesley Utagalung, pengamat sepak bola. Selamat sore Bung Wesley. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.